Ya saudara, kembali bersama kami dan kita masih dalam rangka Fornas P4S yang berlangsung di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dan kini kita masuki sesi ketiga di mana para narasumber yang sudah ada bersama saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para hadirin yang hadir di sini. Dan dalam sesi ini kami buka kesempatan 4 penanya dan kini kami persilakan yang penanya pertama. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan Bapak. Bapak Menteri tadi sudah menyebut tantangan terbesar di panen, tantangan panen Pak ya, masalah hama penyakit dan musim kemarau panjang Pak. Hama penyakit ini Pak memang perlu mendapat perhatian besar Pak. Peranan Balai Proteksi perlu lebih diberi peluang Pak. Perlu ada laboratorium di tiap-tiap kabupaten Pak. Mungkin Pak Gubernur ini bisa lebih mengarahkan ke situ Pak. Jadi kami usul Pak, ada laboratorium tiap kabupaten, ada klinik hama penyakit ditempatkan di P4S Pak, di tiap P4S, klinik tanaman. Dana bansos kami di P4S Pak sudah alhamdulillah sudah menikmati, tapi itu masih sebagian kecil P4S Pak. Masih banyak teman-teman P4S lain di seluruh Indonesia Pak sangat membutuhkannya Pak. Kami di P4S kehadiran THL tenaga harian lepas di pertanian ini Pak, Departemen Pertanian sangat bermanfaat Pak. Ini perlu ada perhatian khusus Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri bisa langsung ditanggapi? Ya. Saya memang ini Pak, betul. Saya persoalan hama penyakit tidak boleh diabaikan ya, karena memang dengan cuaca yang ekstrim ini memang benar bahwa ini kemungkinan muncul hama penyakit ini sangat besar begitu. Tetapi saat ini begini saja, sebelum nanti ada klinik-klinik yang tadi diusulkan tadi, saya kira memang bagus ya. Nanti kita akan coba kaji. Tapi sepanjang ini sementara ini yang penting adalah dari petani ini langsung memberitahu kepada penyuluh yang ada di lapangan. Itu saja dulu yang utama ya. Asal itu ada laporan cepat ya, itu bisa kita lakukan penanganan dini. Dan saya juga cek ke Pak Gubernur maupun juga kepala dinas, ternyata Sulsel itu termasuk yang siaga, luar biasa. Pokoknya asal begitu ada laporan, ada pasang bendera kuning, hijau atau nanti merah. Begitu merah itu semua akan turun, serbu itu katanya. Nah, jadi ini gerakan-gerakan seperti ini menjadi sangat penting. Jadi, tetapi ide tentang munculnya tadi klinik-klinik tadi untuk penyakit, saya kira sudah ide yang bagus. Nanti kita coba akan kaji. Kemudian soal anggaran ya, memang nih anggaran tentu saja memang kita akan di penyuluhan ya kira kita tingkatkan terus ya untuk para penyuluh. Ya termasuk juga masalah tadi THL. THL ini kita saat ini yang tempo hari sudah kontrak 3 tahun ya, tadinya mau beralih supaya menjadi penyuluh swadaya, tapi kelihatannya akan diperpanjang dan sudah ya mulai bulan ini ini sudah turun sehingga dana untuk selama tahun 2010 ini sudah bisa bekerja dengan tenang lah. Kalau seperti kemarin ini bekerja dengan agak was-was ya, ini jadi diperpanjang apa enggak. Sekarang THL angkatan pertama ini sudah pasti diperpanjang. Ya, sudah pasti diperpanjang dan kita lagi mengusahakan agar mereka yang kalau PNS biasa usianya itu 35 maksimal. Tapi untuk nanti yang sudah pernah honorer, mudah-mudahan ini nanti bisa sampai 46 masih bisa diangkat jadi CPNS ya. Nah, mudah-mudahan ini salah satu dari upaya yang akan kita lakukan karena memang kita masih berharap ke depan satu desa satu penyuluh ya, seperti itu. Ya silakan Pak. Langsung saja Pak Menteri, ada 3 substansi pokok yang akan kami tanyakan sekaligus mohon ketegasan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kado yang tidak terhingga dengan keluarnya Permen Nomor 3 2010 tentang bagaimana pembinaan pelatihan pertanian swadaya. Oleh karena itu, dengan terbitnya Permen Nomor 3 ini, kami mohon untuk ketegasan dari Kementerian Pertanian untuk menerbitkan dengan tegas dan jelas tentang bagaimana implementasi dari permen tersebut dalam bentuk pedoman atau petunjuk teknis tentang kebijakan
terhadap daerah. Sehingga tidak ada yang asing lagi bagi kepala daerah di seluruh Indonesia tentang keberadaan P4S itu sendiri. Yang kedua adalah menyikapi sistem kinerja penyuluhan yang ada di Indonesia. Bahwa sampai saat ini, tanda kutip, kita kekurangan penyuluh. Mudah-mudahan program satu penyuluh satu desa bisa terlaksana, tetapi perlu ditinjau kembali bahwa data konsep yang di pusat dan daerah juga berbeda. Karena banyak sekali fungsional itu berubah ke struktural tetapi belum melapor ke pusat. Oleh karena itu, kami mohon kiranya pada kesempatan ini, P4S adalah petani intelektual dengan konsep teknologi tepat guna yang dari petani ke petani dan itu sudah dilaksanakan secara lapangan. Pada kesempatan ini kami menagih janji pengakuan yang akan disampaikan Pak Menteri tadi. Mohon pengakuan secara sah, legal dari Kementerian Pertanian bahkan negara Republik Indonesia ini tentang keberadaan P4S sekaligus pengakuan secara sah terhadap semua partisipan dari P4S ini untuk penghargaan tingkat nasional. Tidak saja petani teladan, tidak saja penyuluh teladan, tapi P4S yang selama ini mungkin kalau saya tanda kutip pahlawan tanpa jasa di bidang teknologi penyuluhan ini perlu dipikirkan oleh negara ini sekali-sekali. Menyikapi kekurangan penyuluh tadi, P4S menawarkan untuk THL, terima kasih atas partisipasinya. Ini Rembuk Surabaya, buktinya dengan THL. Saya berharap Komisi 4 nanti bisa memfasilitasi sehingga 17.000, saya dengar 50.000 malah sampai 2013, kita 50.000. Tapi kami juga menawarkan Pak, akses selama ini terhadap P4S, terhadap penyuluh kontrak, kami merasa kenapa P4S yang selama ini pengalaman di lapangan tidak dilipatkan, bahkan direkrut menjadi THL, bahkan kalau memungkinkan memenuhi syarat dari Menteri Peranan Aparatur Negara untuk dijadikan penyuluh yang tentunya P4S ini tinggal di desa itu tidak akan pernah pindah dari situ sehingga penyuluh satu desa satu penyuluh insya Allah terlaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Menteri tanggapi. Ya, jadi begini ya, seperti yang saya tadi sudah saya tegaskan, di Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, ya, nomor 16 ya, itu jelas-jelas disebutkan bahwa penyuluh itu ada penyuluh PNS, ada penyuluh swadaya, dan ada penyuluh swasta. Ya. Nah, artinya legalitas ini sudah artinya menunjukkan ada pengakuan ya. Dan insya Allah Pak, ini usulan tadi bahwa nanti akan ada penghargaan secara nasional, siap Pak. Nanti bahkan dalam acara 17 Agustus, nanti P4S salah satu ya Pak Ato ya, nanti Pak Ato ya bisa masuk dalam kategori tidak hanya penyuluh, mungkin nanti P4S bisa salah satu yang mendapat nanti penghargaan tingkat nasional ya. Ya, tepuk tangan. Nanti 17 Agustus akan dapat penghargaan. Ya, nanti kita akan jadikan nanti. Seleksinya tentu saja ketat ya, supaya betul-betul memang layak menjadi juara nasional itu ya. Dan memang Pak, untuk nanti menutup kekurangan satu desa satu penyuluh, prioritas ini adalah penyuluh-penyuluh swadaya. Nanti kita akan rekrut untuk menjadi menutup kekurangan dari penyuluh tadi. Ya, jadi memang prioritas adalah dari penyuluh-penyuluh swadaya dan diantaranya tentunya adalah yang dari P4S ini. Ya, jadi insya Allah itu memang sudah ada komitmen kami dan sudah kita bicarakan juga di Kementerian Pertanian. Sementara apakah nanti juga akan bicara tentunya dengan DPR, apakah memperpanjang lagi atau menambah lagi THL atau seperti tadi, ini P4S inilah yang sudah jadi model di desa, ini yang barangkali menjadi prioritas untuk diangkat ya dalam pengertian sebagai tetap posisinya penyuluh swadaya, tetapi pemerintah memberikan insentif. Nah, baik. Itu yang penting. Pak Markus, mungkin saya minta tanggapan Bapak sedikit tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Hermanto tadi. Ya, Pak Herman ya, makasih. Jadi memang ketika yang lalu menyangkut THL itu, apakah diperpanjang ataukah teman-teman minta menjadi PNS, ini memang menjadi perdebatan di DPR. Dan keputusannya itu ya apa yang disampaikan Pak Menteri, kita harus memperpanjang untuk kepentingan masyarakat kita, untuk kepentingan petani kita. Sehingga tahun ini memang harus saya kira benar-benar teman-teman yang THL ini sudah harus bekerja full, yang akan dievaluasi nanti oleh pemerintah daerah. Dan kita juga setiap reses turun melihat apa benar itu ada THL di situ.
Ya. Jadi saya kira itu. Yang kedua tadi saya sepakat yang dari petani ke petani itu penting, ya. Jadi barangkali bukan cuman penyulunya, tetapi menyangkut bagaimana penyiapan pupuk. Ini juga harus dipikirkan oleh teman-teman di P4S ini. Ya. Sehingga nanti betul-betul itu menyeluruh gitu. Seperti katakan Pak Gubernur tadi, dari hulu ke hilir. Itu saya kira sepakat dengan itu. Jadi teman-teman P4S ini harus benar-benar memikirkan keseluruhan daripada itu. Termasuk bagaimana teknis pembuatan pupuk nantinya. Jadi saya kira ini betul-betul nanti secara teknis oleh teman-teman P4S ini bisa membina masyarakat kita dengan menggunakan semacam pupuk organik itu. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sekarang masih ada penanya lagi. Ya, silakan Pak. Ada suatu kebijakan yang sangat juga meresahkan kami, Pak. Utamanya khusus ini di bidang peternakan sapi, Pak. Itu ada program kredit yang kami sampaikan tadi, ada KKPE, ada KUPS, itu sudah berjalan, tapi ada kebijakan import yang berlebihan dan tidak terkontrol, Bapak. Baik. Ini sudah di media, ada yang sampai tanpa izin bulan Mei ini ada import ribuan, Pak. Ya ini meresahkan kami, Pak. Mohon dikendalikan. Yang kedua, Bapak, ini masalah juga. Ini ada antagonis sekali juga program, Pak. Pada saat ini ada program subsidi pupuk. Pupuk anorganik, ya kami setuju itu. Mungkin sampai kapan itu silakan. Tapi pupuk organiknya, Pak, kami khususnya di P4S punya potensi untuk organiknya itu, Pak. Baik. Kami punya bahan bakunya, kami punya SDM-nya, hanya yang kami belum miliki peningkatan SDM-nya untuk pengolahan yang lebih baik, Pak.